Saya berharap sudah 2 kali saya tawarkan kamu, kamu berikan tidak imbalan, kamu bilang tidak, Allah yang membalasnya. Tapi coba kamu pikirkan, tidakkah kau membantu saya yang setelah menemukan ini walaupun cuma 1 keping emas? Maka anak muda itu mengatakan, saya tidak bisa memberikannya. Semoga Allah membalasmu, kalau kau mau kembalikan silakan. Maka wanita-wanita yang ada di rumah tersebut, dalam riwayat ini dikatakan sempat mengeluarkan suara yang kayak kaget. Kok pelit banget sih orang ini. Sudah ditemukan kantongnya, emasnya banyak, cuma 1 keping aja nggak mau dikasih untuk kehidupan 9 orang. 1 kakek tua ini sama 8 laki perempuan di bawah naungannya. Lalu kemudian dibilang, kakek tua ini mengatakan ambillah, diambil, dibuka, diperiksa ternyata persis sama. Belum ada yang kurang gitu ya. Lalu si orang anak muda mengatakan, semoga Allah balasan dengan kebaikan, lalu dia pergi. Pergi tanpa ada apapun. Maka kata yang menukil kisah kepada kita seorang ulama, subhanallah saya terlupa juga namanya. Dia mengatakan begini, saya pun tidak tahu harus berkata-kata apa pada saat itu karena bingung juga dengan pelitnya si orang dari Persia ini gitu. Tapi baru berjalan beberapa saat dari itu, tiba-tiba orang yang dari Persia tadi anak muda itu kembali. Lalu mengetuk pintu lagi. Dibukalah oleh pemilik rumah, lalu dikatakan, kamu apa lagi? Dia bilang, sebenarnya ceritanya begini. Saya ini punya ayah, baru saja meninggal. Sebelum meninggal, dia meninggalkan kepada kami 3 kantong seperti ini salah satunya. Ini 3 kantong semuanya isinya emas. 1 kami bagi sebagai warisan, 2 kami bagi sebagai warisan, yang satunya wasiatnya sepertiganya dia minta agar diberikan kepada muslim 1 orang saja yang sangat butuh. Setelah saya lihat keadaan kamu, memang kau yang paling pantas. Makanya saya tidak kasih kamu 1. Tapi saya ingin memberikan semuanya, ambillah lalu orang itu pergi. Dikasih semua 1 tas itu, emas sekian banyak. Kata si menukil kisah ini, kakek si ketua tadi baru mau mengejarnya sudah tidak mampu, orang itu sudah hilang. Maka dia pun duduk, lalu dia kumpulkan semua istri, anaknya, saudarinya, ibunya, sama dia bilang sama yang menukil cerita ini juga mengatakan saya pun disuruh duduk, lalu dihitunglah 1 persatu, dikasih emas, masing-masing mendapatkan 10 atau berapa keping emas begitu ya, yang akhirnya membuat semuanya membaik ekonominya. Tapi kita bisa ambil benang merah dari kisah yang panjang ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang mengenal Tuhannya tadi, walaupun dia miskin, dia susah, tetap dia tidak mau ambil kecuali haknya. Dan dia ya akhirnya Allah balas dengan memberikan kepada dia semua kebaikan tersebut. Sebagai penutup mungkin dalam kisah masalah akidah ini, kalau ada di antara teman-teman nanti yang berminat untuk bertanya, silahkan tentunya ya. Kita bisa kembangkan dengan pertanyaan. Ada juga sebuah kisah yang lain gitu ya. Walaupun ini kisah cukup banyak berhubungan dengan masalah akidah. Saya ceritakan ini di YouTube dengan kisah sebuah terong ya, buah terong gitu ya. Ada dinukil di kisah dulu juga salafus saleh, sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah di negeri Syam. Masjid At-Taubah di negeri Syam, dan sampai hari ini masih ada di ibu kota Syria Damaskus Masjid At-Taubah ini. Ya, kisahnya begitu. Di waktu itu ada seorang imam dan seorang alim, jadi imam masjid dan juga dia mengajar agama. Ada satu anak muda dari luar kota Damaskus datang dan berkata pada syekhnya, kalau kita kiainya ya, dia berkata, imam masjid di situ dan seorang alim juga, saya seorang anak muda yang miskin, saya tinggal jauh dari Damaskus, saya datang ke sini untuk belajar agama, tapi terus terang saya sangat miskin, saya nggak punya apa-apa sama sekali. Bisa nggak saya tinggal dengan Anda di masjid ini? Tapi saya ikut hidup makan dengan Anda. Karena saya tidak punya apa-apa. Saya siap bantu apa, bersihin masjid, disuruh apa silakan. Kata saya boleh saja asal kamu bisa sabar. Karena keadaan saya sangat susah. Kata anak muda tersebut baiklah. Lalu dinukillah kisah anak muda ini, dia bilang, setelah jalan sekian lama, saya hidup sama syekh. Syekh ini orang yang sabar sekali. Nggak pernah ngemis sama orang, dan kalau tidak ada makanan beliau puasa. Dan pada saat dia sedang cerita anak muda ini, itu sudah hari ketiga mereka puasa. Dia bilang bisa dibayangkan, saya hanya buka sahur dengan sebutir kurma, dengan segelas air dan buka puasa juga sama. Sudah hari ketiga. Sekarang hari ketiga. Dan saya sangat lapar. Maka di saat itu, guru saya sedang menyampaikan materi pengajian, saya tidak bisa tangkap lagi dan fokus apa yang sedang dibahas. Tapi saya berpikir bagaimana menghilangkan lapar saya. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Ya. Naik ke dinding masjid,
Karena waktu itu dinding masjid sama rumah orang bersebelahan. Ya. Jadi dempet-dempetan. Kalau sekarang mungkin masjid sudah ada halamannya. Kalau dulu tuh rumah orang sama masjid itu dempetan. Maka dia bilang saya naik dinding masjid dengan tujuan ingin mencuri makanan untuk menghilangkan lapar saya di rumah yang sebelah masjid. Waktu saya naik di atas atap, saya temukan ada 3 orang wanita yang sedang menenun dan tidak tutup auratnya. Itu bukan tujuan saya tidak mau lihat wanita yang bukan terbuka auratnya, tapi saya butuh makanan. Dia bilang saya pindah ke rumah yang kedua. Waktu pindah ke rumah yang kedua, Bapak Ibu sekalian dari masjid, dia bilang saya temukan ada bau masakan yang wangi. Lalu kemudian saya lihat dari atap rumah, tidak ada orang di rumah itu. Saya pun turun, lalu saya masuk ke dalam dapur, saya temukan ada panci. Yang panci ini, itu sedang apinya masih menyala, tapi pemilik rumah tidak ada. Di dalam panci tersebut ada, waktu saya buka ada 2 buah terong yang direbus sudah matang. Karena laparnya, saya ambil 1 terong lalu saya makan terong tersebut. Bilang karena laparnya saya ambil terong tersebut lalu saya makan. Tapi sementara saya gigit terong tersebut, tiba-tiba ketakwaan saya kepada Allah muncul. Ketakutan dan keyakinannya kepada Allah itu muncul. Dia bilang, pada saat itu saya langsung berpikir, bagaimana bisa saya digoda oleh syaitan melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin dosa. Saya mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan sekarang saya sedang memakan di mulut saya makanan haram. Maka anak muda ini pun membuang gigitan terong yang di mulutnya ke lantai dapur tersebut. Karena walaupun dia sangat lapar ya. Karena dia takut pada Allah. Akidahnya ini muncul keyakinannya pada Allah. Dia bilang saya kembali ke dalam masjid. Lalu saya tidak bisa lagi konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sampai bubar pengajian, ada 1 ibu, ada 1 wanita masuk masjid bercadar. Kemudian dia berbicara sama guru saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Namun setelah selesai berbicara, tiba-tiba guru saya mengangkat pandangan matanya ke saya lalu memanggil saya. Saya pun mendekat lalu ditanya oleh guru saya, apa kau sudah menikah? Maka anak muda ini mengatakan belum. Lalu ditanya, apa kau ingin menikah?